Bismillah, kalian tahu nggak sih ekonomi syariah sekarang ini tuh lagi bener-bener digaungi sama kaum milenial gitu kan. Pemerintah sendiri tuh sejalan dengan gaya hidup masyarakat Indonesia yang memiliki semangat tinggi terhadap sesuatu yang berbau syariah, termasuk soal urusan bisnis dan pembiayaan berbasis syariah. Bahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan syariah bukan lagi menjadi gaya hidup, tapi sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk masyarakat kita gitu, masyarakat Indonesia sendiri. Menariknya lagi, minat dan ketertarikan terhadap bisnis syariah ini tidak hanya diminati oleh generasi tua, tapi udah diminati oleh kaum milenial seperti kalian ini, generasi Z. Jadi mungkin kaum milenial ini tuh udah kayak mulai kepo terkait ekonomi syariah, bahkan dari mulai pembiayaan, perbankan, dan sekarang juga investasi syariahnya. Perekonomian syariah ini tuh di Indonesia memiliki masa depan yang cerah. Kenapa sih? Mungkin dari KCIIN Purwokerto dulu. Menurut saya, prediksi tentang ekonomi syariah di Indonesia itu terlihat ada progres ke depannya, karena dilihat dari jumlah penduduk di Indonesia kan sebagian besar itu Muslim. Ya. Nah, itu menjadi potensi untuk kemajuan dari ekonomi syariah sendiri. Apalagi 70% dari penduduk Indonesia itu kan kaum milenial. Nah, kaum milenial ini diharapkan bisa membawa kemajuan ekonomi syariah dengan kreativitasnya. Dan selain itu, peran penting dari kaum milenial sendiri bisa dilihat dari peningkatan literasi keuangan syariahnya, Mbak. Iya, betul. Terus kalau dari mas-masnya nih, dari KCIIN Kebumen gimana? Mungkin untuk kedepannya ekonomi syariah akan terus berkembang, karena kita lihat aja dari grafik sebelumnya di mana ekonomi syariah pada saat itu mulai ada, terus sekarang pun mulai berkembang. Salah satu indikatornya adalah dengan adanya BSI sekarang, Bank Syariah Indonesia, dan mungkin kedepannya banyak milenial yang tertarik ke ekonomi syariah dan dengan kemampuan intelektualnya akan mengembangkan ekonomi syariah mungkin sesuai teknologi yang ada, karena sekarang mereka juga hidup di era digital seperti itu. Mungkin kedepannya akan ada banyak peningkatan, seperti contoh mungkin besok ada aplikasi yang berbasis syariah atau yang lainnya, yang ya pokoknya itu nanti bisa meningkat, karena dari grafik sebelumnya aja ke grafik yang sekarang itu sudah meningkat. Jadi emang ya benar perekonomian syariah di Indonesia itu bakal meningkat gitu, karena dari 70% penduduk Indonesia itu rata-rata kaum milenial, dan kaum milenial itu udah bener-bener pengen syariah yang berbasis syariah tuh kedepannya bisa nggak kalah saing dengan konvensional gitu kan. Ya, dari mulai yang kemarin BSI gitu, itu kan merger 3 bank, dari mulai Bank Mandiri Syariah, terus Bank BRI Syariah, sama Bank BNI Syariah. Jadi dari mulai pembiayaannya sendiri, yaitu banknya nggak kalah gitu sama konvensional, dan juga terkait investasi, terus pembiayaan, terus terkait wisatanya, apanya, kita tuh udah kayak syariahnya udah ada gitu. Gimana menurut Mas Gus? Tentang perkembangan ekonomi syariah di era milenial ini ya? Iya, milenial. Milenial, ya maaf. Ya, tentunya perkembangan zaman ini tidak bisa dipungkiri ya oleh kaum milenial yang tidak bisa jauh dari
teknologi lah pastinya dalam sehari. Nah, perkembangan teknologi ini harus didukung dengan intelektual juga tentang pemahaman tentang ekonomi, karena tidak dipungkiri juga manusia hidup itu butuh perekonomian. Dan pastinya kita sebagai mahasiswa di bidang ekonomi syariah yang berbasis syariah pastinya ingin mengembangkan tentang perekonomian yang sesuai dengan syariat agama. Lalu tentang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, perkembangannya sudah cukup pesat seperti yang dikatakan sama Mas Bagas ya, dan mungkin butuh waktu saja untuk menginformasikan kepada orang-orang yang belum paham tentang pentingnya ekonomi syariah. Ya, mungkin ada tambahan dari Mas Kuku, Mas Bagas maksudnya. Oke, kalau peluang ekonomi syariah, karena tadi yang perkembangan kan mungkin Mas Ipul udah cukup jelas. Untuk peluangnya, mungkin ekonomi syariah itu sangat berpeluang berkembang, karena pun sekarang di luar ekonomi syariah itu banyak dari sektor pendidikan yang sekarang sudah mulai berpindah ke yang keagamaan. Dan kita masuk di era ekonomi, itu juga sekarang sudah banyak yang berpindah ke era syariah. Seperti data yang saya dapatkan, sekarang ada lebih dari 40.000 akun di bank konvensional pun berpindah ke syariah. Itu sudah menunjukkan bahwa ekonomi syariah akan mendapatkan peluang besar ke depannya untuk terus berkembang. Iya, betul sekali. Jadi emang orang-orang Indonesia tuh udah mulai beralih dari konvensional ke yang pembiayaan syariah gitu. Mungkin dari KCIIN Purwokerto. Mungkin izin menambahkan sedikit ya Mbak tentang perkembangan ekonomi syariah masa kini di Indonesia. Kalau sekarang mungkin Indonesia itu sudah menganggap ekonomi syariah itu ke dalam cakupan yang lebih luas, karena dulu itu kan ekonomi syariah populernya itu cuma lembaga keuangannya, kayak khususnya perbankan syariah atau mungkin pasar keuangan syariah. Nah, sekarang ekonomi syariah itu ranahnya lebih luas, karena kalau kita berbicara tentang ekonomi pastikan juga luas. Nah, ekonomi syariah ini memiliki banyak sektor seperti industri halal, terus ada fashion muslim juga, termasuk juga dana sosial masyarakat seperti dana zakat dan wakaf, lembaga pendidikan, termasuk semua aktivitas di Indonesia yang masuk ke dalam kategori syariah. Nah, selain itu perkembangan dari aset keuangan syariah pun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Dari data yang saya peroleh, dari tahun 2020 itu total aset keuangan syariah di Indonesia sekitar 22,79%. Nah, sekarang di tahun 2021 total aset keuangan syariah mencapai 24,54%. Ya, betul banget Mbak Sela. Mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Yuni. Jadi kaum milenial tumbuh dan berkembang tidak jauh dengan teknologi era digital dan sosial media. Sebagai kaum yang tumbuh di era tersebut, maka sudah muncul bank syariah. Kaum milenial muslim di sini harus dapat berperan aktif dalam memberikan layanan perbankan Islam yang lebih berguna dan dengan dalam berinvestasi. Maka ini digunakan untuk menabung bagi masa depan kaum milenial. Begitu. Jadi emang benar sih, dari mulai perkembangan ekonomi syariah dari masa ke masa itu emang perkembangannya tuh naik gitu kan kurvanya. Terus dari yang poin kedua, peluang ekonomi syariah. Di peluang ekonomi syariah ini sebenarnya peluangnya tuh bagus banget gitu kan, di samping kita rata-rata umat beragamanya Islam gitu kan. Jadi
kenapa sih kamu konvensional gitu, kenapa nggak yang syariah gitu kan, yang aku tanya ini kan kalian kan termasuk anak milenial kan ya. Nah, kalian juga ikut KASE, ikut di organisasi FOSE gitu kan. Nah, terus juga dari jurusan kalian kan juga anak-anak fakultas ekonomi juga kan. Menurut kalian nih, milenial tuh sebenarnya berperan penting enggak sih buat kemajuan ekonomi syariah, dan menurut kalian kendala apa yang masih ada di ekonomi syariah? Terus dari kendala itu tuh solusi yang dari kalian sebagai milenial tuh buat kedepannya gimana? Mungkin dari Sheila dulu. Menurut saya, peran kaum milenial untuk mendorong perkembangan ekonomi syariah itu, yang pertama itu dengan peningkatan literasi ekonomi syariah. Nah, ini nih harus lebih kita tingkatkan lagi supaya kita bisa sharing-sharing sesama teman tentang ekonomi syariah. Contohnya kayak podcast ini juga bisa sebagai media sharing-sharing tentang pengetahuan kita terkait ekonomi syariah, supaya kita tahu ranah ekonomi syariah itu tidak hanya tentang keuangan syariah atau perbankan syariah saja, namun lebih luas seperti industri halalnya, terus makanan halalnya, atau produk-produk halal lainnya. Kemudian peran kaum milenial yang lain itu dapat dilihat dari kreativitasnya. Zaman sekarang kan zamannya digital, pasti orang-orang itu lebih nangkep ilmu yang dijelaskan melalui audio visual daripada penjelasan secara langsung panjang lebar gitu Kak. Untuk kendalanya mungkin sosialisasi terkait ekonomi syariah itu masih belum optimal. Di zaman sekarang masih banyak orang yang beranggapan bahwa ekonomi syariah itu sama saja dengan ekonomi konvensional, hanya saja namanya yang berbeda. Mungkin seperti itu. Untuk solusinya mungkin bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang masih belum tahu apa itu ekonomi syariah. Dari Mas Saiful gimana? Dari menurut saya itu belum semua orang itu melek tentang ekonomi syariah, belum mengetahui apa itu ekonomi syariah. Dan untuk tentang literasi itu yang tahu hanya sebatas mahasiswa ekonomi syariah. Sedangkan tujuan dari ekonomi syariah untuk semua masyarakat Indonesia dalam jangkauan luas. Solusinya mungkin ya mahasiswa ekonomi jika nongkrong sama temen yang tidak tahu mungkin sedikitlah membahas-bahas itu. Lebih mengajak orang yang tidak tahu atau ngobrol-ngobrol tentang seperti itu, supaya mereka agak sedikit tertarik tentang ekonomi syariah. Aku mau nanya ke Mas Saiful nih. Tadi kan katanya nongkrong-nongkrong ya. Iya. Terus dari Mas Saiful sendiri gimana itu menyikapinya? Ya jadi ya lebih asik lah, mungkin lebih bermanfaat, bisa berbagi tentang ilmu ekonomi syariah pastinya. Selanjutnya Mbak Yuni dari Purwakarta. Ya, untuk kendala menurut saya itu ekonomi syariah itu kurang dikenal oleh masyarakat. Jadi meskipun orang tersebut sudah melakukan, misalnya masyarakat melakukan kegiatan yang berdasarkan ekonomi syariah, namun mereka belum mengenal bahwa itu termasuk ekonomi syariah. Misalnya itu kegiatan pertanian yang itu sudah mengandalkan materi dari ekonomi syariah, namun mereka menganggap bahwa hal tersebut bukan termasuk ekonomi syariah. Jadi kendalanya karena mereka belum memahami tentang apa itu ekonomi syariah. Solusinya itu sama tadi, mengenalkan kembali kepada masyarakat tentang ekonomi syariah itu sendiri. Ya, makasih Yuni. Buat selanjutnya Mas Puput. Untuk kendala sepertinya dari Mas Gus, Mbak Yoni, dan Mbak Stella itu sama aja ya, kurangnya literasi seperti itu. Jadi saya juga mungkin sama. Dan untuk solusinya seperti peribahasa tak kenal maka tak kenal. Jadi mungkin untuk kedepannya kita akan lebih
memperkenalkan apa itu ekonomi syariah dan bagaimana praktiknya. Nah, seperti itu. Berarti kendalanya sama ya Mas? Dari 4 pendapat gitu kan, bisa ditarik kesimpulan bahwa kendalanya tuh emang di literasi gitu kan, karena di masyarakat kita sendiri juga kurang pengetahuan terkait ekonomi syariah sendiri gitu. Sementara yang ekonomi konvensional itu udah dari dulu gitu kan, maksudnya masyarakat kita tuh udah kenal mau kemana gitu, misal mau bank gitu, terus bank mana, bank BNI gitu kan, maaf sebut merek gitu. Terus kenapa nggak di syariah? Rata-rata tuh di syariah juga di desaku sendiri gitu, bank syariah tuh jauh loh dari rumah. Rata-rata bank konvensional yang deket kan, itu salah satu kayak kendala sih, maksudnya masyarakat kurang pengetahuan dari bank syariah itu, terus perekonomian Islamnya kayak gitu. Mau tanya ke Mas Koko sama Mas Saiful, kalau dilihat sekarang ini kan ekonomi syariah di Indonesia sama negara tetangga, contohnya Malaysia itu lebih ketinggalan loh, lebih maju ekonomi syariah di Malaysia. Menurut kalian itu apa sih yang menyebabkan ekonomi syariah itu pertumbuhannya lebih lambat daripada negara tersebut? Mas Saiful silahkan jawab gimana? Ya, menurut saya sih soal ekonomi syariah negara Indonesia yang tertinggal dengan tetangga-tetangga ya, seperti Malaysia, Brunei mungkin. Ya, saya juga kurang paham tentang perkembangan ekonomi syariah di negara tetangga. Tapi dilihat dari masyarakatnya, negara Malaysia dan Brunei mungkin jika tentang agama Islam mereka cenderung lebih mendalami. Soalnya negara mereka juga tidak terlalu besar, pemerintahannya juga pro dalam perkembangan ekonominya. Seperti itu, apalagi Brunei Darussalam, karena pemerintahannya lebih peduli dengan perkembangan ekonomi syariah. Meskipun tidak semuanya masyarakat itu Islam, tapi masyarakat di sana sangat peduli karena efek dari ekonomi syariah itu bagus untuk perkembangan semuanya. Menurut Mas Kuku gimana? Ada tambahan nggak kira-kira? Untuk tambahan yang signifikan mungkin tidak ada, karena seperti yang Mas Saiful katakan, mungkin di negara-negara tetangga gitu pemerintah lebih expect dan penyebarannya lebih merata. Kalau di Indonesia seperti Mbak Eka tadi yang sudah menjelaskan, dan kalau di Indonesia seperti yang kami berempat tadi permasalahkan, yaitu mungkin kurangnya literasi. Mungkin di Indonesia sudah praktikkan tentang ekonomi syariah, cuman kadang-kadang mereka tuh nggak tahu kalau mereka udah praktik ekonomi syariah. Mungkin seperti itu. Emang iya sih benar. Jadi perkembangan dari negara kita Indonesia tuh jauh gitu dari Malaysia, dari negara-negara yang khususnya Asia Tenggara gitu kan, yang mayoritasnya tuh Islam. Lah, dari pertanyaannya Mbak Sela nih, aku nyambung. Menurut kalian ini kan dari kita kalah jauh gitu, kalah di syariahnya. Nah, hal apa sih membuat kenapa kita kalah gitu? Ini kita tuh lihatnya dari pemerintahnya. Menurut kalian tuh sebenarnya dari kebijakan-kebijakan pemerintahnya tersebut tuh udah bagus belum sih? Dan kenapa sih kita bisa ketinggalan gitu? Kalau menurut saya sendiri, kurang adanya dukungan dari pemerintah dalam hal ekonomi syariah. Contohnya negara lain kan memberikan dana kepada masyarakat dalam hal ekonomi syariah, namun di negara kita mungkin masih kurang ikut campur pemerintah dalam hal pemberian dana untuk mendukung ekonomi syariah tersebut. Berarti masalah dana ya? Kalau dari KSINU Kebumen gimana? Ya mungkin dari ekonomi syariah di Indonesia itu masih memiliki beberapa ancaman, antara lain tadi seperti disampaikan, kita ada di masalah permodalan sehingga dinilai untuk
modal kita terlalu rendah. Yang kedua adalah misalnya di Indonesia itu masih kurangnya inovasi pengembangan produk syariah. Tentunya nanti kalau udah berinovasi, peluangnya untuk kedepannya akan semakin bagus. Ketiga yaitu SDM yang mungkin kita lebih tertinggal daripada negara sebelah. Jadi mungkin SDM yang tertinggal dan kita juga agak tertinggal di infrastruktur. Dan untuk masa sekarang ini di mana pemerintah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM, intinya untuk ancaman ekonomi syariah di Indonesia itu kita masih kurang di permodalan, terus inovasi produk ekonomi syariah, terus kita masih ada ancaman di SDM dan kita agak tertinggal di infrastruktur. Tapi untuk pemerintah sekarang yang kita terus membangun infrastruktur dan mengembangkan SDM, ditambah lagi dari generasi milenial yang terus mengembangkan dan berinovasi terhadap ekonomi syariah karena ketertarikan mereka yang cukup besar terhadap ekonomi syariah, mungkin ke depannya akan lebih berkembang, Kak. Berarti dari jawabannya Mas Teguh tuh dari SDM-nya ya yang kurang. Sementara yang dari Mbak Yeni itu pendanaan dari pemerintah. Tentang pendapat kalian tentang trading, sementara belum ada di fatwa. Jadi dari artikel yang saya baca, hukum trading itu bisa dilakukan asalkan barang tersebut itu jelas. Yang dimaksud jelas di sini yang gimana ya, Mbak? Jelas di sini Gimana, mungkin Mbak Yeni? jelas ukurannya, terus nilai sifatnya, waktu transaksinya, tempat penyerahannya itu sudah jelas begitu. Belum agak jelas sih, bisa dijelasin lagi. Mungkin dari Mbak Sela. Ya mungkin izin menambahkan, tapi maaf kalau masih salah ya, karena masih belum tahu betul tentang hukum dari trading itu. Menurut saya, trading itu memang belum ada dalam fatwa DSN, tapi bisa diperbolehkan apabila jenis dari tradingnya itu sudah jelas loh. Maksudnya tidak melenceng dari aturan-aturan ekonomi syariah. Trading itu kan contohnya bisa kayak saham. Nah, di ekonomi syariah juga ada saham syariah kan, sudah tersedia saham syariah juga. Jadi bisa menggunakan, selagi ada yang syariah, bisa menggunakan yang sesuai tuntutan Islam. Ya, oke. Mungkin intinya pintar-pintar memilih yang sesuai syariah ya, Mbak. Karena tidak semua itu dilarang. Ke depan kita bikin trading syariah aja kali ya. Binomo syariah. Kalau dari Mas Kuku gimana menyikapi trading syariah? Trading aja, jangan syariah. Serius kita mau bikin trading syariah, Mbak? Kalau bisa. Ya kalau trading, kalau menurut saya kan hampir sama dengan saham, di mana kita di situ main grafik kan. Kita main grafik di mana saat uang kita udah invest di situ, grafiknya naik, kita dapat untung. Sedangkan kalau turun, uang kita habis, saldonya udah habis. Cuman kalau kayak gitu kan juga main spekulasi, Mbak. Itu gimana ya? Spekulasi gimana maksudnya? Ya kita berarti main antara kita hoki Seperti atau judi, Mbak, beruntung. maksudnya. Itu. Iya, Kalau pas hoki. naik, Kalau sahamnya lagi naik, ya kita untung. Kalau lagi turun, kita rugi. Kayak gitu. Nah ya, terkait trading nih, trading kan itu tadi yang ditanyain Mas Saiful kan belum ada fatwa dari Dewan Syariah Nasionalnya ya. Trading kan itu kayak hampir mirip judi.
kalau di kata kasar ya enggak sih. Menurut kalian gimana menyikapi perspektif orang terkait itu? Mungkin kita harus coba dulu sih Mbak ikut trading. Mungkin kalau ikut trading terus kita untung, mungkin wow, itu bukan judi itu. Itu sama kayak saham, ketika kita untung kita untungan. Tapi kalau kita rugi, wah itu judi itu. Itu hampir sama kayak judi. Tahu. Mungkin semua kan itu perlu pengalaman seperti itu Mbak. Iya betul, emang apa-apa tuh pengalaman sih ya yang pertama. Dari mulai kita ikut nyoba-nyoba, alhamdulillah nih untung, kan bersyukur banget kan. Tapi kembali lagi sih emang niat awalnya gitu kan, niat awal kita ikut trading tuh mau ngapa gitu. Kalau ujung-ujungnya untung apa rugi itu kan resiko, kalau kita rugi kan itu resiko kita kan. Nah menurut Mas Saiful gimana? 50-50 masih bisa iya, masih bisa enggak kalau menurut saya. Mungkin benar ya, ada yang sesuai, ada yang enggak memungkinkan. Trading itu berbeda-beda pilihannya dan cuma ada satu bentuk transaksinya. Mungkin ada yang iya, mungkin maksudnya boleh. Menurut pandang saya mungkin ada yang tidak juga, tergantung transaksinya. Iya, kayak misal kita kan di konven sama syariah kan memang yang bedain tuh akadnya ya. Akadnya tuh kalau syariah tuh jelas gitu kayak di bank syariah. Sementara aku juga dari jurusan perbankan syariah di IAIN Purwokerto. Sering tuh ditanyain terkait apa sih bedanya bank konvensional sama bank syariah. Kok juga ada ribanya gitu. Kalau di bank syariah kan hampir mirip, tapi dari kita tuh namainnya dari syariahnya tuh kan bagi hasil, lebih tepatnya bukan bunga gitu. Kembali lagi, itu kan sama-sama butuh dari orang yang mau minjem uang, sama dari pihak banknya juga kan sama-sama butuh. Jadi kesepakatan ya, atau apa bisa disebut tuh akad awalnya kita perjanjiannya gimana. Nah, mungkin dari situ kita bisa narik kesimpulan kalau trading juga kayak gitu. Kalau kita cuma niat awalnya mungkin main-main toh kayak gitu kan, terus cuma nyoba-nyoba toh rugi, itu kan bisa gimana gitu kan. Terus kalau dari Mbak Yuni gimana? Kalau menurut saya sih, selagi itu belum ada di fatwa DSN, ya harus lebih berhati-hati lagi. Takutnya kan itu nggak sesuai dengan syariah ya, malah kita nantinya kena dosa apa gimana gitu Mbak. Mungkin tadi jawaban dari Yoni, intinya kalau ketentuan itu belum ada di DSN MUI, kita itu harus lebih berhati-hati dulu. Jangan dulu lah, kan masih ada produk yang sudah sesuai dengan DSN MUI. Sekarang kan juga ada investasi syariah kan, kayak saham syariah juga sudah ada Mbak. Iya betul banget. Jadi kalau emang di fatwa emang belum ada, langkah lebih baiknya kita tuh menghindari. Tapi di sini kita juga hati-hati gitu kan, karena ya hukumnya juga belum jelas, terus dari Dewan Syariah Nasional juga belum kayak belum punya ketetapan khusus gitu itu syariah kayak gitu. Jadi kita harus hati-hati konteksnya. Nah kalau dari pendapat Mbak Sela sendiri itu gimana? Menurut saya terkait trading, ya trading itu kan belum ada ketentuannya di DSN MUI. Nah di produk ekonomi syariah itu kan sudah ada investasi syariah ya Mbak, saham syariah, sudah ada produk yang lebih layak digunakan, sudah ada kepercayaannya gitu. Jadi ya lebih baik kita menggunakan apa yang sudah ada ketentuannya daripada yang belum jelas gitu Mbak. Berarti emang intinya tuh ya hati-hati gitu kan, maksudnya trading itu belum jelas hukumnya.
Pak.